Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa amibatihi al-kiram. Khususan Ajimatihin al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat ayyul makan khususun malaikat kitab Syekh Sirafid Abdul Waqid Sirafid al-Khadrami Syekh al-Alam Muhammad Nawir al-Bandani al-Jari Ibarakatil Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. As-salisu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-salisu yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Ini rukunnya tayamum atau fardunya tayamum. Yang pertama yaitu memindahkan debu yang mau dipakai untuk tayamum. Yang kedua niat. Nawaitu at-tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Itu teks niat tayamum. Kalau diindonesiakan, saya niat tayamum supaya diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala, bukan untuk menghilangkan hadas, karena tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas. As-salisu yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Hatta zahiri mustarsiri lahyati atau lihyati, sampai ke bagian luar lurusan lihyah jenggot. Ini loh, apa ini namanya? Ini jambang. Jambang ya benar. Hati-hati lah. Ya kalau orang Jawa hati-hati. Kalau orang Sunda namanya bodek. Wal muqbili min anfihi, dan bagian depan hidungnya ala syafatihi sampai ke bibirnya. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Famsahu, dan Kang Kopi datang belakang. Famsahu, dan usaplah biwujuhikum, wajah kalian, wa aydikum, dan tangan kalian. Surah An-Nisa ayat 43. Ini Tenggang rokok. duduk sini loh. Takut amat suruh baca. Sini. Dibaca, berat situ. Enggak suruh baca, enggak udah. Baca gue siap ya. Siap, tinggal baca. Masalah bunyi dan jalan Harus baca doa ya. Lagi serap. Surah An-Nisa, Surah An-Nisa ayat 43. Nanti prakteknya. Wala yajibu, dan tidak wajib isalut turab, menyampaikan, mendatangkan debu, ila mana biti syari, sampai tempat tumbuhnya rambut. Alladzi yajibu, yang itu wajib, isolul ma, nyampainya air, ilaiha, ke tempat tumbuhnya rambut. Bal, bahkan, wala yundahu, dan tidak disunnahkan, walau khafifan, walaupun tipis, lima fihi, karena di dalam itu minal masyaqqati, termasuk masyaqqah. Masyaqqah itu repot. Ini rukun tayamum yang ketiga, mengusap wajah. Mengusap wajah itu
mulai dari ini tadi Legiah Jambang, Jenggot kan sini Pak. terusan Jambang, terusan Jenggot, Mustarsili Legiah itu terusan, berarti kan sambungannya ke sini kan. Kalau orang Jawa hati-hati, kalau orang sini Jambang ya. Nah, sampai ke bagian depan hidung sampai ke mulut sini. Prakteknya nanti yang dibaca semua dulu baru praktek ya. Pratayamum dibaca dulu aja semua. Arabiu yang keempat maskul yade ini mengusap dua tangan ilal mirfaqo ini sampai ke dua siku. Qala Sayyid Yusuf Az-Zabidi, berkatalah Imam Sayyid Yusuf Az-Zabidi atau Az-Zubaydi fi Irsyadil Anam, dalam kitabnya Irsyadul Anam. Wa kaifiyatit tayammumi, dan kaifiyah atau tata cara tayammum al-mandubah yang disunnahkan kama fir raudhah, seperti termaktub atau tertulis dalam kitab Ar-Raudhah. Ayyadoa butuna asabihi yadahil yusra, yadahul yusra, yaitu meletakkan epek-epek Indonesia telapak tangan yang kiri ghairil ibham, kecuali jempol, ala zuhuri asabiil yamin, ke punggung jari-jari kanan, ghairil ibham, kecuali jempol. Kita baca dulu sampai titik, nanti baru kita prakteknya tayamum. Bihaitsu la tahruju atrafu anamiliha, sehingga tidak keluarlah ujung-ujung jarinya. Min musabbahatil yusra, sampai ke telunjuk yang kiri. Wa yamurruha, dan menjalankan. Begini loh, apa itu namanya? Mengalirkan, menjalankan. Maka dari sini menjalankan, ayo, ini jalan, di sini kan jalan namanya ya. Mengusap. Ala ghahri kafil yumna, ke punggung telapak kanan yang kanan. Kalau bacanya agak bingung, nanti kalau praktek baru paham. Faida balagha qu'aha, tapi ketika sampai ke ku itu ini tuh, pergelangan tangan. Dhamma atrafa asabihi, maka mengumpulkan, menyatukan ujung jari-jarinya, ala harfi dhira'il yumna, di atas pergelangan tangan yang kanan. Wa amarroha, dan menjalankan ilal mirfaqi, sampai ke siku. Summa adara, kemudian memutar badana kafihi, telapak tangan, ila badani dhira, sampai ke ini bagian ini apa ini? Lengan. Kalau lengan kan utuh ya, tapi kan ada atas ada bawah. Kalau ini dhuhru dhira, kalau ini batunu dhira kalau Arabnya. Kalau Arabnya dibedakan ya. Ini sama ini. Lah ya situlah, terserah dah. Nah, situ. Wa amarra alaihi rafi'an ibhamahu, dan menjalankannya dengan mengangkat, rafi'an, mengangkat, ibhamahu, jempolnya. Fa idza balagha qu'aha, dan ketika sampai ke pergelangan, amarra, yang menjalankan batina ibhami yusrahu, bagian dalam jempol kirinya, ala dhahri imami yumnahu, ke punggung atau ke atas jempol kiri yang kanan. Summa yaf'alu, kemudian ia melaksanakan bil yusra, dengan yang kiri, kadzalik, begitu juga. Summa yamsahu indarrahataini bil ukhra, kemudian ia mengusap bagian salah satu yang lain. Nih prakteknya begini tayamum. Udah pernah tayamum belum Pak Iman? Belum. Orang banjir terus ya. Ini baru kekeringan ini. Alhamdulillah udah nyala kan ya air ya? Udah. Alhamdulillah. Jadi praktek nih tayamum ya. Udah 3 minggu mati. Ya siapa tahu karena alasan yang lain. Kalau alasan sebetulnya sih nggak pengen lah tayamum itu. Kok alasannya nggak enak semua kok. Alasannya kan bolehnya tayamum nggak ada air ya nggak enak, kecuali bagi Pak Satam. Kalau bagi Pak Satam yo berkah lah ya. Alhamdulillah ya.
biasanya sehari berapa galon air mati ya nambah. Kedua karena sakit, kan alasannya nggak enak semua kan, nggak ada air atau nggak karena sakit. Tapi ya mungkin namanya orang kan kita nggak tahu. Prakteknya tayamum pertama kan rukunnya pertama memindahkan debu. Berarti kita nyari debu dulu. Taruhlah utama di jendela, di kaca ini kan banyaklah debu ya. Kemudian sambil kita meletakkan tangan di debu itu kita niat. Nawaitu at-tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Atau saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Dua tangan diletakkan di hanya ada debu. Kemudian dikipat no kalau orang Jawa diginiin. Supaya debu yang banyak ini, nah tersalah digini-giniin apa joget-joget dulu gini. Yes, pokoknya yang penting kalau ditepuk begini takutnya nanti mustakmal. Mustakmal ini sama ini. Maka digini. Walaupun nanti misalnya ada nonton video kok diginiin, nah ini nanti jadi mustakmal kalau saling bertemu. Makanya ya untuk menjatuhkan debu terserah caranya, yang penting tidak terlalu tebal. Apa diginiin, ya terserah, apa digini-giniin. Ya, semua terserah lah. Kalau memang dilihat kok terasi tebal, ditiup. Kemudian setelah ditiup kan mengusap wajah. Mengusap wajah itu mulai dari ini terusan jenggot tadi itu, kanan maupun kiri. Tapi tidak wajib sampai ke tempat tumbuhnya rambut. Tadi kan teorinya. Kalau wudhu harus sampai ke tempat tumbuhnya rambut sini. Tapi kalau tayamum enggak. Hanya yang penting ini sampai ke sini. Ini jempol. Terus yang ini boleh misalnya begini. Ini di gini. Nah, terus ke bawah. Atau bareng begini. Atau mungkin dua-duanya langsung bareng ke bawah. Udah. Tangan kiri pokoknya ini loh. Ini yang jambang ini ke usap sampai ke atas, terus kemudian ke bawah. Udah, kumur-kumur nggak perlu. Kaki enggak. Kalau yang pakai cincin, pakai jam tangan dibuka semua, dilepas. Kalau wudhu nggak dibuka nggak apa-apa karena air kan bisa masuk. Lah kemudian setelah itu tangan dituit lagi ke debu, kemudian disama lagi, ditiup lagi. Kemudian tangan kiri nempel ke ujung jari yang kanan, tapi yang jarinya aja, jangan yang ini. Yang ini aja nih. Nah, ini jangan ya, yang telapak ini jangan nih. Cuman yang ini aja nih. Harusnya dibuka ya, buat praktek kok. Biar pas prakteknya. Yang ini jangan ya. Pokoknya yang ini loh, bagian jari-jari aja. Bagian jari nempel di sini. Di sini. Jari ketemu jari. Terus ke atas sampai ke siku, ini diputer. Diputer ganti ini nempelnya ke bawah ini loh. Kalau ini tadi kan ke sini. Nah, dan tadi makanya dimaksud ini zahir, ini batin. Ini atas lengan, ini bawah lengan. Yang atas lengan itu pakai ujung jari. Yang bawah lengan pakai ini. Nah, telapak tangan berarti begini, seret. Gini terus ini turun, ganti ini. Nah. Ini jari ketemu ujung jari ini. Nah. Ini jempol ketemu ini. Tuh. Tapi ini jangan sampai nyentuh ini. Karena ini nanti kalau sentuh ini mustakmal. Ini yang ini loh. Karena ini nanti rencana buat ini. Berarti begini tuh. Nah, ini sama ini tidak tertentu ini. Ini sama ini loh, ya. Tuh. Kan ini masih utuh. Kalau kesentuh begini, ya mustakmal. Ya harus nempel debu lagi. Jadi ini di atas, ini yang ini nih. Sini, terus diputer, ini di sini. Nah. Ini jempol ketemu. Jempol. Nah, yang ini tetap utuh. Nah, nanti yang kiri juga begitu. Begini. Terus diputer. Nah, ini ketemu yang dalam sini.
Lah kalau ini ketemu gak apa-apa, tunda terakhir. Ini yang penting jempol ini ketemu jempol nih. Udah selesai, cuman itu tok tayamum mah. Kaki nggak usah, kuping ya nggak usah. Masa mata masuk semua. iya nggak usah. Cuma wajah sama tangan. Cuman ya tadi itu hati-hati yang ininya, jangan sampai ke sini. Ini pokoknya yang gini loh, agak kayak ular gitu. Karena ini nanti buat ngusap yang sebelah kiri. Habis itu selesai udah tayamum. Sekali aja ya. Sekali aja nggak usah digini-giniin Pak Yoko. Ini emang hand body. Mau pakai hand body. Wah, udah ngedek. Tiga kali. Pakai citra. Ya itu prakteknya. Kalau teorinya ya mungkin baca malah bingung ya. Al-khamisu yang kelima at-tartibu tartib bainal mashataini antara dua usapan. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengusap tangannya sampai ke siku. Tapi dalam mazhab lain enggak, cuman sampai pergelangan aja. Ya cuman begini. Udah, enggak nyampe ke sini. Nggak usah buka baju, Nggak usah buka baju. Kalau jam tangan tetap dipakai bisa kan. Cuma sampai ke ini loh, apa ini namanya? Kalau kaki kan mata kaki, mata tangan kali ya ini. Lah ya kali kaki kan mata kaki, lah ini mata tangan kan. Cuman pergelangan sampai ke sini doang. Ya cuman begini, terus ini balik ke sini. Nah. Karena di ayatnya nggak sampai ilal marafiq. Di situ ayatnya tadi kan, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kalau wudu kan wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i karena dikiaskan dengan wudu maka sampai ke siku. Nah kalau misalnya kok nanti ketemu orang tayamumnya sampai ke ini tok, loh berarti itu mazhab selain Asy-Syafi'i. Bener. Ayatnya sama, hanya memahami ayatnya yang berbeda. Al-khamisu yang kelima at-tartibu tartib bainal mashataini antara dua usapan. Berarti wajah dulu baru tangan. Tapi saya pernah nonton video dari Ustadz Salafi, malah tangan dulu baru wajah. Tapi wallahu alam lah itu urusan dia. Wong kita sama dia banyak beda walaupun banyak sama juga. Walau an hadasi akbarin, walaupun tayamumnya itu dari hadas besar. Habis duel Pak Iman yo. Tayamum. Habis duel kok tiba-tiba badan meriang bergigil kena air malah tambah bergigil. Salah perdosis. Yo wes minum obat jagal. Kalau Jakban kan cuma bentaran, jagal Jakarta Tegal kan. Kalau Jabon Jakarta Cirebon. Lah habis tempur mau mandi lah kok malah badan menggigil kena air malah tayamum. Tayamum cuman itu tok, enggak perlu guling-gulingan kayak pakai keramas dulu kayak ayam enggak. Wa inna ma lam yajibu fil husli wa inna ma dan sesungguhnya lam yajibu tidak wajib, tartib itu tidak wajib fil husli di dalam mandi. Kalau tayamum wudu tartib, tapi kalau mandi nggak harus, mau dari mana aja duluan terserah. Cuman sunnahnya dari bagian kanan dulu nyiramnya. Li'annahu lamma kana al-wajibu fihi ta'mim, karena dalam mandi itu wajibnya fihi di dalam mandi at-ta'mimu meratakan air. Ja'lul badan menjadikan badan fihi di dalam mandi kal udhwil wahid seperti anggota badan yang satu. Maka yo enggak harus urut, enggak harus tartib ketika mandi, tapi tayamum dan wudu urut.
Tartib itu artinya urut. Amma bainan naqlaini, adapun antara dua kali memindahkan debu, yaitu memindahkan untuk wajah dan untuk tangan. Fala yajibu, maka tidak wajib urut. Idil mashu aslun, karena mengusap itu adalah dasar, wan naqlu, dan memindahkan itu wasilatun, adalah wasilah atau cara atau wasilah, metode. Kalau goroba, namun seandainya seseorang itu memukulkan tangan biadaihi, dengan tangannya, alat turabi, ke debu, wa masaha bi ihdahuma, dan ia mengusap dengan salah satu kedua tangan, wajahu, wajahnya, wabil ukhra, dan tangannya, yadahul ukhra, ke tangan yang lain, jaza, maka boleh. Misalnya begini, ada orang, kalau secara umum tayamum itu kan sekali tepuk untuk wajah, selesai, tepuk lagi untuk tangan. Nah ini seandainya ada orang kok bisa tayamum sekali tepuk, sebelah tangan ini untuk wajah, sebelah tangan untuk tangan. Tapi kalau tangannya dua, ya gimana caranya? Ya mungkin ini tangannya satu. Nah ya kan ya. Nah ini loh, seandainya ada orang dua kali nepuk, cuma nepuknya tangan yang kanan dipakai buat wajah, tangan yang kiri buat tangan. Nah itu syaratnya ya tangannya lebih lebar dari wajahnya. Nah ya kalau wajahnya kecil kan, tapi ininya gede. Cuman yang kedua ini yang repot prakteknya, tangan satu tapi untuk dua tangan, deh gimana? Kalau ini bisa lah, kayak ini. Tapi seandainya Imam Nawawi ini membuat andai-andai. Summa yang kulu marrotan saniyatan liyadihi saniyati, kemudian memindahkan yang kedua untuk tangan yang kedua pula. Nah, sini prakteknya tadi lah, bukan intinya tayamum cuma begitu doang. Tatimatun, kesempurnaan, wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya. Sunnah tayamum. Kalau rukunnya cuma tadi itu, mindahin debu, niat, ngusap wajah, ngusap kedua tangan, tertib, dah. Wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya at-tasmiyatu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Awalahu, di awal tayamum. Walau junuban, walaupun itu orang junub. Nah, kan orang junub nggak boleh baca Quran. Dan Bismillah termasuk bagian dari Quran. Tapi baca Bismillahnya bukan niat baca Quran, niatnya zikir. Kan orang yang sedang junub, orang yang sedang haid nggak boleh baca Quran. Tetapi dalam kondisi tertentu rubah niat. Nah misalnya lagi kikuk-kikuk ya, dengar di musola ada siaran orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu siapa dia meninggal? lah kebetulan tadi habis ngaji bareng. Langsung refleks kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara di bawah ada gininya yang mana ya? Lah kan lagi junub kan itu. Lah sementara innalillahi wa inna innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ayat Quran. Lah orang junub nggak boleh baca ayat Quran. Tetapi ketika ia junub membaca ayat-ayat Quran tapi niatnya zikir, maka tetap boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ayat Quran ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu selesai langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ngebayangin delay. Ngebayangin lega udah. Ini Mas Roy kan 2 bulan di sini, begitu pulang kan lega. Lah kan lagi junub boleh wong niatnya tidak baca
Quran, niatnya zikir atau niatnya yang lain lah. Wa haidon, dan orang yang haid kama fil wudu, begitu juga kalau mau wudu. Wa ya'ti biha bi qasdi dzikri, dan mendatangkan bacaan-bacaan bismillahirrahmanirrahim itu bi qasdi dzikri, dengan niat zikir, au yutlaqu, atau diucapkan dengan niat zikir. Jadi yang pertama sunnahnya tayamum itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa nafdhul yadaini. Nafdhul itu gini-gini nanti dulu. Apa namanya? Mengkipas-kipas kan apa-apa. Habis nepuk debu itu enggak langsung diusapkan ke wajah, tapi itu termasuk bagian dari sunnahnya tayamum. Wa nafdhul yadain, menggoyang-goyangkan jari itu. Apa? Menggoyang-goyangkan apa bahasanya? Yang enak apa? Kepet-kepet gini ya. Kipat-kipat. Ya, kepet-kepet itu kalau ada airnya, ini kan air enggak ada. Au nafhuhuma, atau meniup kedua tangan. Ba'da dzarbi, setelah nepuk debu. Apakah di kipas-kipas gini atau di tiup, itu sunnah. Wa qablal mashi, dan sebelum musab, minal hubari, dari aur-auran debu, biar ini nempel ke wajah itu enggak banyak. Nah, hubar itu aur-auran. In kasura, apabila banyak. Amma nafduhuma, adapun mengibas-ngibaskan ba'da tayamum, setelah tayamum, fa makruhun, justru malah hukumnya makruh. Misalnya tayamum udah selesai, kok kerasa di sini kayak ada debu-debu, kok dilap, itu malah makruh. Sama kayak wudu, orang berwudu selesai kemudian dilap, itu hukumnya makruh. Airnya biar kering dengan sendirinya. Karena selama air itu kering, disitulah doa malaikat terus buat kita. Makruh. Kita habis wudu kok dilap, makruh itu biarin sekering-keringnya. Biasanya begitu ya? Iya. Buang ya? Jangan, biarin. Makruh gitu. Pokoknya biarin kering dengan sendiri, kecuali darurat. Misalnya orang yang nggak betah dingin. Kayak dulu saya di mertua itu, kalau pas subuh, kalau wudu ya bawa anduk sama jaket. Habis minum air ini langsung kisut, dingin banget. Nah kalau kelamaan tambah dingin, nanti malah tambah sakit atau apa ya wes. Tapi kalau di sini kan ya malah adem, enak air. Jangan diandukin, janganlah. Terus biarin kering dengan sendirinya. Karena termasuk bagian sunnahnya begitu. Kalau dikeringin, entah dengan tangan atau entah dengan kain atau dengan apa, itu hukumnya makruh. Ya makruh gak batal Pak Iman, hanya makruh itu sebaiknya tidak. Biarkan kering dengan sendiri. Mana tadi? Amma nafdhuhuma ba'da tayammumi fa makruhun. Tapi kalau ngibas-ngibas wajah atau tangan setelah tayamum, itu hukumnya makruh, sama kayak wudu. Kadang di wajah atau di tangan harus biarin kering dengan sendirinya. Tayamum juga begitu. Begitupun kalau ketika kita sholat. Misalnya ya, ketika kita sholat sujud kok terasa ada yang nempel, entah debu, entah apa, biarin. Nanti kalau udah salam selesai baru dilap atau di apa. Tapi kalau pas masih sholat, biarin. Entah kadang kan ada ya, begitu kita sujud kerasa kayak entah debu, kalau mungkin apalagi karpetnya udah bertahun-tahun nggak di vakum, bertahun-tahun nggak di vakum, begitu sujud plok, kok kresek, wes biarin sampai nanti selesai sholat, biar nempel itu, sama kayak wudu tadi. Yusannu ibqa'uhu, justru yusannu disunnahkan ibqa'uhu,
membiarkan debu itu hatta yahruja minas sholati sehingga sholat selesai. Nah, sama kayak yang tadi pas sujud atau apa ada yang nempel, biarin sampai selesai sholat. Li'annahu, kenapa itu semua asaru ibadatin, termasuk bagian dari ibadah. Wis biarin. Biasanya kalau sujud ya di karpet begini nih, yang lama nggak di kayak pasir nggak apa harus biarin nempel biarin. Kalau yang orang sono lampu ireng, tapi kasut-kasut kok gimana? Kok bisa ireng? Tiga lagi begitu. Enam malah keren, balak enam. Kemudian wat tayamunu, mendahulukan yang kanan, bi ayyam sakaya dahul yumna qabla yusra, yaitu dengan mengusap tangan yang kanan sebelum tangan yang kiri. Ya, tadi kan prakteknya udah kan kanan dulu baru kiri. Kemudian sunnah yang selanjutnya wat tawajjuhu, dan menghadap lil kiblati, kiblat. Tayamumnya udah ngadep kiblat sekalian. Orang doa ya sunnahnya kiblat, baca Quran ya kiblat. Wak yang selanjutnya nggak ada nomornya sih ya, yang keberapa ya? Waktida umashil wajhi min a'lahu, memulai mengusap wajah dari bagian atas. Nah, kayak tadi kan bagian atas ini kan baru diusap ke bawah. Ada sesuatu tiba-tiba begini. Oh iya, ada bapaknya. Ada cewek. Panggil-panggil ya. Kayak pusing. Wal yadaini, dan dua tangan minal asabi, dari jari-jari. Kayak tadi kan prakteknya kan dari sini dulu kan, bukan dari sini tapi dari sini. Itu sunnahnya begitu. Tapi seandainya dari sikut dulu ya boleh, cuman ya sunnahnya nggak ada. Lakin akan tetapi idza yammamahu, ketika orang idza yummamahu ditayammumi ghairuhu, orang lain kayak orang sakit kan ditayammumi sama keluarganya misalnya, maka fayubda'u bil mirfaqi, maka didahulukan bagian sikut. Kalau kita tayamum sendiri sunnahnya dari ujung sini. Tapi kalau kita nayamumi orang, misalnya kita ada keluarga sakit yang dia udah gak bisa tayamum sendiri, kemudian kita yang jaga, kemudian kita yang nayamumi, sunnahnya dari sikut. Dari sikut dulu. Wal ghurratu, dan celah-celah, wat tahjilu, dan bagian yang putih. Ini loh. Ini di tengah-tengah jari ini kita kan ada celah-celah, ini kan kayak ada putih-putih gini loh. Nah, ini kalau bisa di ya tadi diginiin, yaitu sunnahnya termasuk. Ini loh. Ini kan kayak ada putih-putih nih. Nah, ini namanya tahjilul ghurrah, itu di situ tuh. Al-ghurrah wa tahjil. Kapal semua ya. Ireng roto itu. Enggak ada putih-putih. Ininya enggak ada. Ini kan putih loh. Sela-selanya putih kan loh. Oh, ireng semua. Makanya di mana ya? Kemudian wa tafriqu asabihi fi kulli dzurbatin, wa tafriqu asabi, merenggangkan jari-jari fi kulli dzurbatin ketika nepuk debu. Direnggangkan. Tafriq itu artinya merenggangkan. Jangan digini. Tapi direnggangkan. Sunnahnya. Wa nazul khatim fil dzurbatil ula, dan melepas cincin. Khotam kok khotim. Wa nazul khatam, kalau khotim itu penutup, kalau khotam cincin. Fil dzurbatil ula, ketika memukul yang pertama.
Wa tahlilul asabi, dan nyela-nyelai jari yang tadi itu. Yang kata Pak Sob, kok nggak ada putih-putihnya? Kok ireng mulus. In farraqa fil dzarbataini aw fis saniyati faqat. In farraqa, apabila renggang fil dzarbataini dalam dua pukulan, aw fis saniyati, atau yang kedua saja. Wa illa, maka mau tidak, bi allam yufarriq aslan, tidak memisah atau merenggangkan sama sekali, au furriqa fil ula, atau dipisahkan yang pertama, allati lil wajhi wajaba at-tahlilu, maka wajib at-tahlilu, menyela-nyelai itu tadi, fisanyati, di yang kedua. Li'annal maqsudata lil yadaini, karena tujuannya itu untuk dua tangan. Bikhilafil ula, dengan berbeda dengan yang pertama. Fa innaha maqsudatun lil wajhi, karena tujuannya untuk wajah. Ketika ngambil debu tadi, tangannya direnggangkan. Kalau tangannya direnggangkan, maka tidak sunnah lagi begini, menyela-nyelai gini loh. Tapi kalau tangannya mukulnya kok dirapatkan begini, yo sunnahnya di ini, biar ini terkena usapan tayamum. Fama wasala lil yadaini, dan apa yang sampai kedua tangan, minha la yuqtad bihi, yang tidak dibiasakan. Fahtu ila tahli ihtiyaj fahtiyaju fahtaju oke hatta yaju, ya betul ya. Waktu ila tahlil, maka dibutuhkan menyela-nyelai itu, liyahsula tartibul mas'ataini, supaya berhasil atau supaya tercapai urutan dua usapan. Wal muwalatu, yang sunnah yang selanjutnya adalah wal muwalatu, berkelanjutan, baina maskil wajhi wal yadaini, antara ngusap wajah dan ngusap tangan. Mualah itu artinya berkelanjutan, berturut-turut. Sama orang wudu juga sama mualah, nggak diputus dengan yang lain. Kalau misalnya habis ngusap wajah, lah kok balasan WA dulu, lah titik lagi. Lah itu mualahnya hilang. Sama kayak orang wudu. Orang wudu itu sunnahnya mualah. Mualah itu berkelanjutan, tidak di sela-sela dengan kegiatan lain. Walaupun semisal ngobrol. Ngobrol itu termasuk makruh dalam wudu. Nah, biasanya kita kalau mau Jumatan, kalau ketemu bareng teman yang ini sambil wudu, ngobrol, gimana kerjaan tadi? Wah, tuh parah bos, maaf mulu sambil wudu. Sama buat tadi pagi-pagi diri semprot padahal sambil wudu. Itu hukumnya makruh, karena menyela-nyela antara kesinambungan basuhan yang pertama dan kedua. Kalau tayamum cuma dua, wajah sama tangan. Lah kalau wudu kan ada lamaan. Lah wudu biasanya sering saya jumpa itu ya kalau mau Jumatan, apalagi di pabrik itu kan biasanya sama temen-temen yang wudu berjejer sambil ngobrol. Ya nggak apa-apa, nggak batal wudunya, tapi makruh. Nah kalau ditanyai orang gimana? Misalnya kita lagi wudu, tanya, Peman, baru pulang apa? Ya. Ya, ulang lagi. Iya tapi kan ini kan, iya tapi dia lanjut terus. Iya lagi. Cuma mulut doang. Nah iya mulut doang. Lah ngobrol ya mulut doang Pak bisa. Bukan dia baca gitu. Lah iya kalau ngobrol tetap ininya begini-begini, tetap ngobrol tetap. Tetapi itu dihitung menyela-nyela, kesambungan antara basuhan pertama, kedua dan selanjutnya. Tapi dalam fikih menjawab dengan ngobrol itu beda. Kalau menjawab kita cuma sekali, baru pulang Pak Eman, ya udah. Tapi kalau jam berapa?
Lah itu ngobrol namanya udah. Mantap enggak? Lah itu mana cek enggak? Lewat mana tadi? Tapi saya macet ke sono. Nah, itu kan ngobrol udah. Lain urusan udah. Kalau ngomong jawab itu berarti cuma sekali. Kalau udah berkali-kali itu kategori ngobrol. Tadi terus jawab terus. Kadang yo yang nanya nggak ngerti hukum, yang ditanya yo nggak ngerti, wes. Diemin aja. Sama-sama. Ya, kalau didiemin kadang tanyain diem aja. Sombong banget. Sombong. Kadang ngobrol sama orang nggak ngerti nyusahi ya. Padahal kita nggak jawab itu ya ada tujuannya. Ya kayaknya ke pojokan ayo terusin. Jadi gitu. Kopi dulu. Tayyil wa makruhuhu dan makruhnya tayamum. Takrirut turab. Nah, itu tadi kayak pakai hand body. Takrir itu mengulang-ulang ini loh. Menggosok-gosok kan mengulang-ulang ya namanya ya. Kayak orang pakai hand body, pakai autan itu kan gini-gini ya. Lah itu malah makruh. Kalau wudu iya digosok-gosok sunnah, tapi kalau tayamum justru malah makruh. Takrirut turab mengulang-ulang debu. Wa takrirul mashi dan mengulang-ulang usapan likulli udwin di setiap anggota badan. Lah kalau wudu kan ini memang sunahnya digini-giniin ya. Lah kalau tayamum kok digini-giniin malah makruh Pak Idris. Biar tersep gitu debunya ya. Malah makruh. Kalau tayamum udah cuma sekali aja udah set udah selesai. Kalau justru malah justru makruh. Repotnya lagi gerah ya tayamum. Lagi gerah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yubtilut tayammum. Menjelaskan tentang segala yang membatalkan tayammum. Mubdilatut tayammumi, yang membatalkan tayammum ba'da sihhati, setelah sahnya tayammum, salah satu itu 3. Ahadua yang pertama ma'abtolal wudu, segala yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu otomatis membatalkan tayammum. Fa'ma ma dalam lafaz ma'abtola itu ismu mausul, namanya isim mausul, isim untuk menyambung. Au nakiratu mausufatin atau nakirah mausufah. Maksudnya yaitu alladzi abtalal wudu au syai'in abtalal wudu, segala yang membatalkan wudu atau segala sesuatu yang membatalkan wudu. Jadi segala yang membatalkan wudu itu membatalkan tayammum. Pokoknya batalnya wudu kan dulu udah dibahas ya secara detail. Nah, semua yang membatalkan wudu itu membatalkan tayammum. Wasaniyatu yang kedua ar-riddatu murtad. Tapi tayamum kok malah murtad. Ya aneh-aneh aja ya. Walau hukman, walaupun secara hukmiyah, hukumnya. Lau haka sobiyun, seandainya bercerita sobiyun seseorang anak al-kufra kepada kekafiran. Faya betulu maka batal tayammumuhu, tayammumnya. Li'annahu karena sesungguhnya tayammum toharatun dha'ifatun, itu bersuci yang lemah. Murtad tidak harus menyatakan diri keluar dari Islam ya. Misalnya baru berencana ini kalau sampai bulan Desember hujan tidak turun, saya kok tayammum, kok mending pindah deh, tidak mau ke masjid lagi, pindah ke gereja. Umpama baru rencana ya, kan baru rencana ya, kan belum kan ya. Walaupun baru rencana itu sudah ada hukum, dia dihukumi murtad, tapi bukan murtad yang sebenarnya, hanya hukumnya saja yang murtad, yang menyebabkan tayam. Pas lagi dia tayamum tadi itu loh, gara-gara sulit nyari air, terus dalam hati kok begitu,
Rempeng. Remeng ini Allah udah tak biasa stok air apa ya? Sampai ngomongnya nggak kelantur nggak karuan. Tertahunya stok air apa ya? Li'annahu karena sujud tayamum itu istibahati sholati untuk diperbolehkan sholat wa hiya muntafiyatun ma'aha, dan tayamum itu muntafiyatun bisa rusak maha kalau disertai dengan riddah atau murtad. Bikhilafil wudu, berbeda dengan wudu, wal ghusli dan mandi. Bin nisbatis salimi, dengan nisbat yang salim yang selamat, fala yabtulu maka tidak batal biha sebab riddah murtad, walau fi asna'ihima, walaupun di tengah-tengah wudu atau mandi. Walau tawaddoa, lalu seandainya seseorang itu wudu au itasala atau mandi, summa tadda, kemudian ia murtad fi asna'ihi, di tengah-tengahnya, summa ada, kemudian ia kembali di islami ke Islam, kamilahu maka sempurna. Orang mau pikirannya misalnya galau, lagi wudu murtad, begitu kelar wudu Islam lagi ya, main-main misalnya. Lakin akan tetapi yujad di dunia, memperbarui niat lima bagian di wudu yang tersisa. Amma wudu usahibid darurati, adapun wudunya orang yang darurat, wa huslihi, dan mandinya orang yang darurat, kawakat tayamum maka seperti tayamum. Bayam tulu maka batal birriddati, dengan sebab murtad, alal mu'tamadi, dalam pendapat yang kuat. Ini batalnya tayamum. Kita selesaikanlah biar selesai bab tayamum. Wasali suha, dan yang ketiga tawahumul ma, mengira adanya air. Misalnya dia lagi sholat di musola, ada orang lewat rame-rame, oh air, air. Ada air tuh, batal otomatis. Tayamum itu sangat rentan. Atau mungkin begitu dia sholat, dengar suara gluduk, hujan. Wah, batal. Begitu keluar, bukan, kucing lari-lari di plafon. Batal, udah terlanjur. Batal. Wa inzala sari'an, walaupun hilangnya, wa inzala, walaupun hilang sari'an secara cepat, liwujubi tolabihi, karena wajibnya mencari air. In tayammama li faqdihi, kalau tayamumnya itu karena tidak adanya air. Kalau orang tayamum karena tidak adanya air, kemudian dia nyangka adanya air, maka itu tayamumnya otomatis batal. Nah, kalau tayamumnya karena sakit, dan begitu dia sehat, ya otomatis tayamumnya juga batal. Tergantung dari alasannya ia tayamum. Ka'an ro'a, seperti orang melihat saroban, mendung. Ya apa ya? Kayak kabut-kabut air gitu loh. Apa kayak? Enggak, kalau kita jalan di aspal, panas banget, itu kan kayak Fata Morgana namanya. Kan malah kayak air kan ya? Wah, air tuh begitu sampai, nah bukan. Apa itu namanya? Fata Morgana. Iya kan, kalau kita jalan di aspal yang panas banget, itu kita lihat kan kayak air gitu. Nah, itu loh maksudnya itu. Nah, Fata Morgana namanya ya. Wa huwa ma yura, yaitu apa yang dilihat waston nahar, di tengah siang. Ka'annahu ma'un, kayaknya kayak air. Fata Morgana namanya ya. Kalau orang Jawa dulu namanya ndok amun-amun. Nah iya, dulu kalau bapak saya bilang, saya tanya, Pak itu apa Pak? Ndok amun-amun. Tahu tuh ngarang apa beneran? Kalau di Purworejo apa Pak?
Nggak tahu namanya ya? Pak Eko apa Purwodadi Pak Eko? Nggak tahu ya, kalau Bapak dulu namanya Dok Amun-Amun. Banjar apa Mbak? Kalau sudah Kalangkang. 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 Heeh. Bayangan. Bayangan ya? Iya kan ketika tengah panas hari bolong kita melihat panas itu kayak air. Ya kayak air, tapi kan bukan kan itu ya. Apalagi mungkin memang udah pikirannya itu air ngeliat itu kayaknya air. Au jama' kembali ini ke apa itu? Jama'atun. Au jama'atan atau sekelompok orang juhiza yang diperbolehkan annamahum beserta mereka itu ma'un ada air. Nah, ia mengira bahwa yang tadi panas itu air, maka kalau itu dia meyakini mengiranya itu adanya air, maka ya batal tayamumnya. Atau ia melihat banyak orang jamaah kumpulan, kayaknya orang kok lagi gerombol pada bawa jerigen, jangan-jangan bawa air tuh, bawa galon, wes batal tayamumnya. Bila hailin tanpa ada penghalang fi dzalika tawahum dalam prasangka itu. Yahulu an istikmalihi bukan begitu. Bila hailin tanpa ada penghalang fi dzalika tawahum dalam penyangka ada air, yahulu an istikmalihi yang menghalangi menggunakan air min sabuin binatang dan buas au atashin utawa haus au nahwihima atau sejenis keduanya itu. Misalnya ini mau ngambil sono ada air, begitu mau ngambil ternyata ya ada macan atau ada buayanya atau apa, kan nggak jadi ngambil loh. Tapi dia udah tahu itu ada air, padahal dia tadi udah tayamum, maka tayamumnya batal karena udah ada air walaupun dia tidak bisa pakai. Atau arshin atau karena haus. Fa in kana thamma hailun wa alimahu qabla tawahum aw mahu lam yabtul tayammum. Tapi kalau dia sudah tahu, misalnya di rawa atau di empang itu ada binatang buasnya, dia udah tahu. Wa alamahu dan dia tahu qabla tawahum sebelum mengiranya itu, maka lam ya betul tayamuhu tidak batal tayamumnya. Wa mahallu kauni tawahumil ma dan posisi keadaan prasangkanya air mubtilan lit tayamum membatalkan tayamum itu idza tawahhamahu ketika ia menyangka fi haddil ghausi ketika dalam ghaus itu sangat butuh. Fama dunahu mahu sa'atil wakti dan tidak ada waktu yang cukup biaya baqamahu zamanun seperti tersisanya waktu lau sa'afihi seandainya itu ada ila dzalika la amkanahu tatahhuru bihi maka memungkinkan ia bersuci dengan debu dengan air atau tayamum itu wassalatu dan salat fihi di dalam itu. Wal muradu bitawahumi yang dimaksud dengan tawahum itu menyangka adanya air ma yasmilu syak apa yang menjadi kira-kira. Syak itu keraguan. Wa mahallul butlan dan tempatnya batalnya tayamum itu biru yati saraf dengan melihat ndok amun-amun. Oh, fata morgana. Ndok amun-amun. Illam yatayaqqan apabila ia tidak yakin indab tiga ketika mengawalinya annahu sesungguhnya itu sarabun fata morgana atau amun-amun wa misluhu ma law ra'a gumamatun mutbikatun dan yang semisal itu ia melihat gumamah itu mendung awan mutbikatun yang menggumpal. Ia baru melihat awan, waduh air, ini udah batal tayamumnya. Maka tayamum itu ibadah yang
cara bersuci yang rentan batal. Bikhilafi tawahumis sitrati, berbeda dengan menyangka ada penutup, liadami wujubi tolabiha, karena tidak adanya kewajiban mencari air. Intinya tayamum itu batal, satu karena segala yang membatalkan wudu, kedua murtad, keluar dari Islam, ketiga menyangka adanya air kalau tayamumnya karena tidak ada air, atau menjadi sehat kalau tayamumnya itu karena sakit. Ini yang membatalkan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Ntar keburu diambil sama Pak Iman. Saya lewat kantor. Pak Iman udah dekat-dekat itu berarti mepet itu udah. Bismillahirrahmanirrahim.